Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di acara podcast Kecamatan Dayeuhkolot. Jadi ini podcast pertama atau perdana dengan tema berorientasi pelayanan di Kecamatan Dayeuhkolot. Narasumber kita yaitu Bapak Camat Dayeuhkolot, Bapak Dr. Anas Hasyim Suryadi MKP. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Semoga Bapak selalu sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, khususnya di Kecamatan Dayeuhkolot. Amin. Sebagai pembuka Pak, apakah bisa diceritakan lebih dahulu bagaimana Bapak Camat melihat kondisi pelayanan publik di Kecamatan Dayeuhkolot pada saat ini Pak? Pelayanan publik, khususnya di Kecamatan Dayeuhkolot, saya lihat dinamikanya begitu tinggi. Masyarakat sudah mulai aware dan berdinamikanya dinamis. Kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik begitu beragam. Tentunya ini juga berkaitan dengan tingkat pengetahuan masyarakat yang memang meningkat, sehingga kebutuhan akan pelayanan publik juga meningkat. Nah, dengan demikian tentunya ini harus kita jawab dengan pelayanan yang lebih baik dari khususnya di Kecamatan Dayeuhkolot, sehingga yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa kita fasilitasi, kita bisa layani dengan baik pula. Nah, ini kondisi berbeda antara dua sisi. Kondisi yang membutuhkan pelayanan begitu tinggi dinamikanya, sehingga kebutuhan masyarakat dan pelayanan semakin hari semakin meningkat. Dan kemudian juga sisi yang lain perlu dijawab dengan pelayanan yang lebih baik lagi dari Kecamatan Dayeuhkolot. Begitu barangkali kira-kira kondisi saat ini. Bahwa menurut Bapak prioritasasi pelayanan secara pribadi bagaimana Pak pengertian prioritasasi pelayanan dalam Kecamatan Dayeuhkolot khususnya? Kita ASN sekarang ini sudah ada arahan Sudah ada arahan dan baik bagaimana melayani melalui core value core berakhlak Yang pertama tentunya berorientasi pelayanan. Kemudian akuntabel, haknya kompeten, terus kemudian haknya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, terakhir kolaborasi. Coba dihafalkan. Siapa? Orientasi pelayanan tentunya harus pelayanan kita itu harus respon terhadap kebutuhan masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat tentunya kita respon. Bisa bentuknya layanan langsung kalau memang pelayanannya diberikan oleh kecamatan. Kalau misalkan pelayanan yang dibutuhkan tidak diberikan oleh kecamatan, artinya setiap pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, kita Kecamatan Dayeuhkolot, ASN Kecamatan Dayeuhkolot bersama seluruh jajarannya sebagai pelayan. Jadi harus memberikan solusi kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang membutuhkan pelayanan mendapatkan jawaban, baik itu layanan langsung yang dilakukan oleh kecamatan maupun layanan dari instansi yang lain. Artinya mendapatkan jawaban sebagai solusi terhadap kebutuhan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian apa lagi? Jadi ini sangat penting sekali orientasi pelayanan ini dapat hubungan kecamatan sangat penting dong. Berhubungan langsung dengan masyarakat. Bahkan harus menjadi daya always core value berakhlak ini harus jadi budaya seluruh karyawan Kecamatan Dayeuhkolot baik itu yang melaksanakan pelayanan maupun yang melaksanakan tugas yang lain
Oh, sekarang aku telepon, ini kan harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan tentunya kalau kita bertanggung jawab menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat. Nah, kompeten jelas lah. Ya kan, harus meningkatkan kompetensi, ya belajar terus ASN itu, pegawai itu, terus kemudian untuk meningkatkan kemampuan kompetensi ya masih terus mendorong yang lainnya untuk terus belajar, apalagi nulis ya, nulis menghargai perbedaan ya, artinya tidak memaksakan apa yang memang menjadi pemikiran kita, tetapi secara harmonis bisa berkomunikasi baik dengan masyarakat yang memang bukan pelayanan. Pasti berbeda masyarakat, ya. Setiap orang juga pemikiran berbeda. Nah, kita harus terbuka, secara harmonis, jadi komunikasi yang baik. Terus apa lagi? Oh ya Pak. Loyal, ya jelas. Kita harus loyal kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai ketentuannya yang sudah mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat, ya. Terus kemudian menjaga nama baik instansi, ya, menjaga nama baik instansi, menjaga nama baik pribadi, menjaga nama baik kecamatan. Adaptif ya, dia beres nih, adaptif, menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, terus kemudian berinovasi, kemudian kreatif dan tentunya harus produktif lah ya. Setiap hari saya pegawai kecamatan Dayakolot harus punya catatan apa yang akan dikerjakan sehariannya, ya hasilnya sebagai dari nanti pertanggungjawaban ya, kolaboratif ya, memanfaatkan semua sumber daya yang ada secara bersama-sama untuk meningkatkan pelayanan. Kemarin itu orientasi pelayanan Pak. Untuk pelayanan di Kecamatan Dayakolot, apa inovasi-inovasi yang Bapak lakukan untuk pelayanan yang diterima ke masyarakat? Ya, Kecamatan Dayakolot ini sebagaimana tadi disebutkan begitu meningkat dinamisnya kebutuhan akan pelayanan. Kita coba memberikan berbagai inovasi ya. Salah satunya memberikan solusi kepada masyarakat. Selain kita mempersiapkan pelayanan yang baik dalam bentuk sarana prasarana, kemudian aparat pelayan yang memang bisa melayani dengan baik ya. Senyum sapa, ramah tamah kan gitu, salam, ya. Selain itu juga kita memberikan berbagai inovasi agar memberikan kemudahan ke masyarakat. Di medsos juga bisa ya, di medsos kita bisa juga masyarakat bertanya terkait dengan pelayanan ya. Kalau bisa dijawab langsung di medsos, kalau enggak mungkin di DM lah ya. Kemudian juga ada WhatsApp yang secara khusus terkait dengan pelayanan pada masyarakat. Masyarakat bisa berkomunikasi langsung. Di website juga ada ya. Tentunya banyak inovasi ya. Kita sudah dalam kesempatan tertentu pelayanan itu lebih didekatkan ya ke masyarakat. Nah, makanya harus pantau terus masyarakat informasinya, karena memang kesempatan tertentu dalam melaksanakan pelayanan di lokasi yang dekat dengan masyarakat. Misalkan di desa gitu ya, untuk keliling ke tiap desa gitu. Bagaimana Bapak mendorong dari para pegawai kecamatan untuk melaksanakan pelayanan prima untuk masyarakat? Apakah dalam pelatihan atau dengan seperti apa? Bagaimana selaras dengan kualitas pelayanan Pak? Ya, kita terus mendorong dalam berbagai kesempatan kepada seluruh aparat
kecamatan untuk melaksanakan pelayanan dengan baik. Dalam apel pagi setiap hari Senin, kemudian secara mungkin kita laksanakan mimpi untuk pergerakan mereka. Ada juga kesempatan tertentu mereka diikutkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi khususnya dalam bidang pelayanan. Ya, sudah barang tentu kalau saya sebagai pemimpin harus memberikan contoh yang baik dalam melaksanakan pelayanan. Ya, biar nanti mereka juga aparat bisa mengikuti. Ya, insya Allah kita berikan yang terbaik kepada masyarakat. Sepanjang kemampuan kita, sepanjang kewenangan kita layani masyarakat dengan baik. Kita berikan pelayanan dengan baik. Kalaupun bukan lagi kewenangan kita memberikan pelayanan, tidak terhenti sampai di situ tentunya. Kita berikan solusi, gitu ya, difasilitasi beberapa yang lembaga yang memang berkompeten pelayan. Pokoknya masyarakat terus dapat jawaban. Saya terus dorong karyawan kecamatan agar memberikan pelayanan masyarakat tidak stuck di satu sisi, tapi mendapatkan solusi. Yang barusan dikatakan bahwa masyarakat harus mendapatkan pelayanan terbaik. Apakah Bapak memanfaatkan era kemajuan pada hari ini bahwa sekarang teknologi digital itu bisa membantu dalam pelayanan? Ya, ya sudah barang tentu ya. Menggunakan akses pelayanan Pak. Di era zaman sekarang kalau kita tidak update terhadap IT, teknologi yang berkembang, ya sudah barang tentu akan ketinggalan. Ya, pelayanan kecamatan tidak boleh ketinggalan. IT juga harus kita pergunakan dengan baik. Ya tadi itu WhatsApp juga punya WhatsApp itu khusus ya untuk pelayanan masyarakat bisa langsung akses. Mensos juga kalau ada yang komen, terus adminnya kita coba untuk khusus adminnya untuk buka komentar masyarakat dari pelayanan bisa langsung diarahkan untuk mendapatkan jawaban. Website juga bisa digunakan. Nah, sekarang juga kita sedang merintis pengembangan baru nih. Ada kita memanfaatkan lembaga pendidikan yang terdekat dengan Yayasan Dayakolot. Kita coba kerjasama dengan Telkom University, LU. Nanti kalau misalkan WhatsApp contohnya, WhatsApp itu kalau pertanyaan yang baku dari masyarakat, jawabannya juga baku. Kaitan contoh persyaratan apa buat KTP, kan itu mah baku ya. Jadi nggak usah nunggu lama, ya begitu dijawab melalui teknologi, begitu ditanya mulai teknologi bisa langsung keluar jawabannya. Banyak hal-hal yang lain yang jawaban, yang pertanyaan masyarakat yang jawabannya bisa bisa baku, bisa kita langsung jawab. Bahkan barangkali nanti ada pengingat, sehingga bisa lebih direspon lebih cepat lagi. Jadi kita sudah merintis, mudah-mudahan ya akhir Desember ini atau awal 2006 bisa berjalan, masyarakat bisa mendapatkan fasilitas pelayanan yang lebih cepat lagi. Apakah kecamatan melibatkan masyarakat dalam proses peningkatan kualitas pelayanan? Kalau iya, misalkan apa langkah-langkah yang dilakukan untuk mengenali perubahan masyarakat yang secara cepat dan tepat? Ya, sudah barang tentu ya, kita terus meningkatkan pelayanan dan tentunya harus melibatkan masyarakat. Kita tidak bisa mengklaim pelayanan kita sudah baik, mengklaim sendiri itu namanya kan gitu ya. Tapi tetap kita harus juga mendapatkan masukan, kritik yang membangun dari masyarakat terkait pelayanan. Maka dari itu saya berharap masyarakat itu bisa lebih lebih proaktif ya, lebih proaktif terkait dengan pelayanan yang diberikan, bisa melalui berbagai sarana yang ada menyampaikan
saran pendapat, masukan, kritik yang membangun. Ya, intinya kan kita tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi kita ingin meningkatkan, sama-sama ingin meningkatkan kualitas pelayanan. Ya, kita open minded lah ya. Pemerintah sekarang tidak lagi tertutup. Pemerintah sekarang harus lebih open minded, membuka diri, berkomunikasi dengan masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat ini bisa kita serap ya, dengan dengan detail apa yang memang dibutuhkan masyarakat, dan kita bareng-bareng bersama masyarakat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat sekarang udah pintar. Kadang yang tidak terpikir, yang belum terpikir oleh kita, masyarakat sudah terpikir. Nah, itu kan masukan yang berharga buat kita. Makanya kita terbukalah menerima saran masukan yang membangun tentunya. Supaya mendapatkan solusi yang Gitu ya. Sama-sama peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir dari podcast kita mengenai tantangan dan solusi Pak. Tantangan terbesar apa yang dihadapi dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan manusiawi di kecamatan, dan bagaimana strategi Bapak Camat dalam mengatasi hambatan kalau ada hambatan-hambatan gitu Pak mengenai pelayanan? Iya. Banyak tentunya. Hambatan mah banyak, tantangan banyak. Tapi kalau kita kerucutkan sekarang ini ada beberapa hal ya. Yang pertama, masyarakat kadang-kadang dengan kesibukannya ya, tidak bisa datang sendiri, bahkan menyuruh yang lain ya untuk mengurus keperluan dan pelayanan publiknya. Ya, artinya dengan memberikan imbalan. Padahal kalau datang sendiri, pelayanan publik yang dilakukan oleh kecamatan sekarang semua sudah serba gratis, tidak ada berbayar, tidak berbayar lah, semua diberikan secara gratis. Kalau datang sendiri pasti kan gitu ya. Nah, sekarang tantangannya dengan berbagai kesibukan, banyak masyarakat yang memang meminta langsung beres dengan Instan ya, pengen instan. Ya, itu tantangan. Yang kedua, ya masyarakat juga dengan perkembangan teknologi masih ada yang belum melek dengan teknologi. Ya, menggunakan aplikasi contoh KTP aplikasinya BDS sekarang, melalui aplikasi BDS masyarakat kadang-kadang masih bingung juga kan gitu ya. Kalau yang sudah mulai teknologi mah begitu masuk BDS, kemudian pun mereka bisa melihat antrian yang penuh hari apa, yang kosong hari apa, tinggal klik dijadwalkan masuk jadwal antrian, ya tidak perlu repot bolak-balik datang, tinggal datang pada waktu yang sudah dijadwalkan. Cuman kan masyarakat tidak semuanya melek. Tapi untuk itu ya kita tidak tinggal diam tentunya. Kita dorong agar aparat pelayanan bisa membantu masyarakat yang demikian ya. Tinggal datang saja, kemudian dibantu untuk menggunakan aplikasi. Karena contoh KTP sekarang tanpa melalui BDS kita tidak bisa melayani, karena memang semuanya masuk aplikasi BDS, kemudian pelayanan operator ini berdasarkan antrian yang sudah masuk ke dalam aplikasi BDS. Tapi masyarakat yang belum mengerti, belum paham, silahkan datang gitu ya, dibantu memakai aplikasinya. Ada HP, bawa HP-nya. Tidak ada HP, dibantu gitu ya oleh petugas. Yang penting datang sendiri, biar tidak lagi merasakan harus bayar sekian, harus bayar sekian. Gratis, pokoknya datang ke kecamatan, semua pelayanan yang diberikan gratis. Ini pembuktian bahwa gratis ya? Ya. Ya, mungkin 7 pertanyaan sudah selesai di sama Bapak. Mungkin sekarang waktunya statement atau pernyataan sebagai Bapak Camat Dayakolot untuk warga masyarakat Dayakolot tentang pelayanan pribadi di kecamatan. Oke. Terima kasih untuk seluruh masyarakat, khususnya Kecamatan Dayakolot.
kita Kecamatan Dayakolot selalu berusaha untuk berkembang, selalu berusaha untuk membangun pelayanan yang lebih baik. Ya. Kritik saran yang membangun tentunya kita harapkan kita sama-sama agar kehidupan bernegara dan kehidupan bermasyarakat ini kita sama-sama tingkatkan menuju ke arah yang lebih baik. Ya. Silakan manfaatkan pelayanan yang ada di Kecamatan Dayakolot, ya. Semuanya sekarang ini sudah gratis, dan tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Silakan manfaatkan, lebih baik datang langsung ke sini, gitu ya. Atau misalkan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan yang lain, contoh untuk yang mempunyai keterbatasan, tidak bisa disabilitas, tidak bisa datang ke lokasi pelayanan, silakan Pak pengurus tempat untuk berkoordinasi ke kita. Insya Allah kita akan fasilitasi untuk datang kepada yang bersangkutan memberikan pelayanan. Manfaatkan ini, kita semua pasti bisa untuk meningkatkan pelayanan, tapi kami tidak akan ada artinya kalau tanpa bantuan dan dukungan masyarakat. Ya. Kami siap melayani seluruh masyarakat dan tentunya masyarakat juga silakan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekian Kecamatan Dayakolot, lebih maju, lebih hebat lagi. Siap. Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian acara ini tempat terakhir. Saya Asep Wahyu Syekhu Muhammad sebagai pemerintahan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat, khususnya umumnya pada seluruh warga Kecamatan Dayakolot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.